Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami grup C akan memaparkan hasil artikel review kami terkait pencegahan dan pengendalian rabies di Timur Tengah, Eropa, Asia, dan Afrika. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Di sini ada Rich Salsabila, Muhammad Farhan, Adinda Rahma, Dian Setioningsi, Kala Syafira saya sendiri, Alisa Ikahana, Febrianita, dan Muhammad Rafi. Berikut merupakan poin-poin yang akan kami bahas pada paparan kami kali ini. Rabies merupakan penyakit fatal yang bisa berdampak pada hewan dan juga manusia. Pada manusia sendiri, rabies bisa ditularkan melalui hewan yang sudah terinfeksi melalui gigitan hewan tersebut. Rabies bisa disebabkan oleh virus dari famili Rhabdoviridae, di mana kejadian rabies ini sudah banyak terjadi di berbagai penjuru dunia. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa kejadian rabies tertinggi ini terjadi di negara-negara di Asia dan Afrika, bahkan sudah menjadi endemik di negara Afghanistan, Sri Lanka, Bhutan, dan juga Burkina Faso. Saat ini sudah banyak dilakukan strategi-strategi pengendalian rabies. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi anjing dan juga melakukan pengecekan pada perpindahan anjing baik dari luar maupun dalam negeri. Dan juga salah satu organisasi dunia pengendali rabies atau Global Alliance for Rabies Control, mereka sudah mempromosikan perkembangan jejaring antar negara untuk mengendalikan rabies. Salah satunya adalah MERACON, yaitu Middle East, Eastern Europe, Central Asia, North Africa Rabies Control Network, di mana negara-negara yang masuk dalam jejaring tersebut sudah bersedia untuk mengendalikan rabies di negaranya masing-masing. Maka itu tujuan kami membahas ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian rabies di Timur Tengah, Eropa, Asia, dan Afrika, dan juga mengetahui upaya pencegahan dan pengendalian rabies di Timur Tengah, Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi, untuk rabies itu merupakan penyakit zoonosis virus yang menyebabkan peradangan progresif dan fatal pada otak serta sumsum tulang belakang. Secara klinis, terdapat dua bentuk rabies, yaitu rabies yang ganas dan rabies paralitik menurut WHO tahun 2021. Rabies adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem syaraf mamalia. Rabies tergolong ke dalam penyakit serius karena menyerang otak dan sistem saraf yang dapat mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan segera. Next. Untuk transmisi dan patogenesis rabies, dalam kebanyakan kasus penyakit rabies ditularkan melalui gigitan hewan rabies yang menumpahkan virus menular dengan air liur mereka. Virus akan memasuki tubuh melalui inokulasi transdermal atau luka atau kontak langsung dari bahan infeksius seperti air liur, cairan cerebrospinal, atau jaringan saraf ke selaput lendir atau lesi kulit. Virus masuk ke jaringan dari air liur hewan penggigit, bereplikasi di otot dekat gigitan, dan memasuki neuron sistem saraf tepi. Virus kemudian berpindah dari sistem saraf tepi ke sistem saraf pusat, lalu naik ke sumsum tulang belakang dan mencapai otak dan dapat menyebabkan ensefalitis fatal. Virus kemudian berpindah dari sistem saraf pusat melalui aliran aksoplasma anterograde ke dalam saraf perifer menyebabkan infeksi pada beberapa jaringan non-saraf yang berdekatan, misalnya jaringan sekretori kelenjar ludah. Virus tersebar luas ke seluruh tubuh pada saat onset klinis. Next. Untuk gejala klinis dari rabies itu sendiri, gejala awalnya dapat berupa demam disertai nyeri dan kesemutan yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan, sensasi tertusuk atau terbakar atau biasa disebut paraestesia di lokasi luka. Pada tahap selanjutnya, virus akan menyebar ke sistem saraf pusat, menyebabkan peradangan fatal pada otak dan sumsum tulang belakang. Pada inkubasi penyakit ini, terdapat variasi dari 1 minggu sampai 1 tahun, meski biasanya terjadi dalam 2-3 bulan. Kedua jenis rabies menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Pada rabies yang ganas itu ditandai dengan hiperaktif dan halusinasi, sedangkan pada rabies paralitik ditandai dengan kelumpuhan dan koma. Selain itu, terdapat juga tanda rabies yang dikelompokkan menjadi 4 stadium, yakni stadium prodromal, stadium sensoris, stadium eksitasi, serta stadium paralisis. Untuk pengobatan rabies sendiri,
dilakukan dengan membersihkan luka serta memberikan serum dan vaksin rabies. Tujuannya untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus rabies, sehingga infeksi dan peradangan pada otak dapat dicegah. Jika terjadi gigitan atau cakaran oleh binatang, terutama digigit oleh anjing, maka WHO menyarankan untuk melakukan beberapa tahap perlakuan. Yang pertama, mencuci luka dengan sabun atau deterjen. Kedua, membilas luka secara menyeluruh selama sekitar 15 menit dengan banyak air, dan oleskan obat yang mengandung yodium atau antivirus ke luka 15 menit setelah dicuci dan dibilas. Yang keempat, hindari mengoleskan iritasi pada luka seperti bubuk cabai, jus tanaman, asam, dan alkali. Yang kelima, hindari menutupi luka dengan perban atau perban. 6. Mencari transportasi ke fasilitas perawatan kesehatan untuk penilaian dan perawatan lebih lanjut oleh profesional kesehatan. Akan tetapi, jika virusnya telah menginfeksi otak, penanganan akan menjadi sulit karena belum diketahui metode yang benar-benar efektif untuk mengatasinya. Next. Untuk pencegahan dan pengendalian rabies sendiri, yang pertama bisa dilakukan dengan mendaftarkan, memberikan lisensi dan imunisasi kepada semua anjing ataupun hewan yang dirasa mempunyai potensi untuk memiliki virus rabies. Yang kedua, melakukan surveillance aktif terhadap rabies pada binatang. Ketiga, penahanan dan observasi klinis selama 10 hari dilakukan terhadap anjing atau kucing yang walaupun tampak sehat, namun diketahui telah menggigit orang. Sedangkan anjing atau kucing yang tidak ada pemiliknya dapat langsung dieliminasi atau diperiksa dengan mikroskop fluoresense. Anjing dan kucing yang menunjukkan gejala mencurigakan terhadap kemungkinan rabies harus dibunuh dan diperiksa untuk rabies. Kemudian segera kirim laboratorium dari kepala yang utuh, dari binatang yang mati, dan kepada yang dicurigai rabies. Kemudian dikemas dalam es yang tidak beku untuk dilakukan pemeriksaan antigen viral dengan pewarnaan FA. Atau bila pemeriksaan ini tidak tersedia, dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis diikuti dengan inokulasi pada tikus. Next. Selanjutnya, segera bunuh anjing atau kucing yang tidak diimunisasi dan yang telah digigit oleh binatang liar. Namun, apabila pilihannya adalah mengurung, maka binatang dikurung pada kandang atau kurungan yang terbukti aman paling sedikit 6 bulan di bawah supervisi dokter hewan dan diimunisasi dengan vaksin rabies 30 hari sebelum dilepas. Bila binatang tersebut sudah pernah diimunisasi, lakukan imunisasi ulang dan tahan binatang tersebut paling sedikit selama 45 hari. Kemudian imunisasi dengan vaksin oral untuk reservoir binatang liar, yaitu vaksin yang berisi virus yang telah dilemahkan atau vaksin vektor rekombinan telah terbukti efektif dapat mengeliminasi rabies pada rubah di sebagian Eropa dan Kanada. Cara selanjutnya, koordinasikan program pemberantasan rabies dengan bekerja sama dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan hewan serta instansi terkait. Terakhir, orang yang berisiko tinggi seperti dokter hewan, petugas suaka alam, dan petugas keamanan taman di daerah enzotik atau epizootik, petugas pada karantina, laboratorium, dan petugas lapangan yang bekerja dengan rabies, ataupun wisatawan yang berkunjung dalam waktu yang lama ke daerah endemis rabies harus diberi imunisasi prapajanan. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu metode. Jenis dan metode penelitian menggunakan literatur review atau tinjauan pustaka. Literatur review adalah uraian tentang teoris, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, tentang topik yang dibahas. Yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian.
Dan ini dilakukan pada 13 Juni hingga di tempat masing-masing peneliti. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen yaitu upaya pencegahan rabies, dan yang kedua, variabel dependennya upaya pengendalian rabies. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Untuk jurnal pertama yang berjudul Rabies Control in South Asia Requires One Health Approach yang ditulis oleh Krishna Prasad Acharya, Depak Subedi, dan Richard Trevor Wilson pada tahun 2021, yang mana identitas jurnal tersebut diterbitkan oleh Elsevier BV dan penulisnya berasal dari Tribhuvan University, Repandehi, Nepal. Untuk metode yang dilakukan dalam pembuatan penelitian ini adalah dengan melakukan konseptualisasi penanganan rabies, administrasi proyek analisis resmi investigasi penanganan rabies di beberapa negara di Asia Selatan seperti negara Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Next. Untuk hasil dari penelitian tersebut terkait faktor-faktor yang dengan kejadian rabies. Rabies adalah penyakit virus yang mematikan yang ditularkan dari gigitan hewan terinfeksi, terutama anjing peliharaan atau anjing jalanan. Penyebaran rabies di Asia Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti manusia, iklim, dan alam yang mendukung penyebarannya. Rabies terkenal kurang dilaporkan karena sebagian besar kematian di negara berpenghasilan rendah dan sering diabaikan. Negara Pakistan dan Bangladesh diketahui memiliki insiden yang tinggi dan diperkirakan bahwa Asia Selatan membawa 45% dari beban global rabies manusia yang dimediasi anjing. Semua negara di Asia Selatan endemis rabies kecuali Maladewa yang bebas dari rabies karena letaknya yang terpencil di Samudra Hindia. Untuk upaya pencegahan atau pengendalian yang dilakukan di Asia Selatan antara lain adalah analisis resiko dan sistem surveillance, memperkuat kapasitas laboratorium, peningkatan cakupan vaksinasi dan peningkatan efisiensi vaksinasi mass dog vaccination, kerangka hukum yang kondusif dan praktis untuk respon dan penanganan wabah yang cepat, advokasi dan kampanye kesadaran pendidikan, advokasi dan peningkatan kesadaran publik, investigasi kondisi biososial, dan tindakan pengurangan resiko yang komprehensif dengan dapat dicegah dengan vaksin. Next. Selanjutnya yaitu jurnal kedua yang berjudul Dog Ownership, Demographic, Owners Knowledge of Rabies, and Factors Associated with Canine Rabies Vaccination in Urban and Rural Areas of Didugo, Burkina Faso. Dan untuk autornya sendiri terdapat 11 peneliti yang berasal dari jurnal Veterinary and Animal Science diterbitkan oleh Elsevier yang berasal dari 9 institusi. Nah, metode pada penelitian jurnal kedua ini yaitu menggunakan desain studi cross-seksional dengan pengambilan sampel secara acak. Kriteria inklusi yaitu meliputi responden yang mempunyai anjing, total sampelnya yaitu 316 rumah tangga dengan 140 di daerah perkotaan dan 176 di daerah pedesaan di Didugo, Burkina Faso, Afrika Barat. Nah, pengambilan datanya yaitu digunakan dengan cara wawancara dan survei menggunakan kuesioner terstruktur. Untuk pengolahan datanya yaitu menggunakan analisis dan klasifikasi tingkat pengetahuan responden dan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu hasilnya yaitu faktor-faktor yang terkait dengan kejadian rabies. Untuk yang pertama yaitu tingkat pengetahuan partisipan. Pada penelitian tersebut hanya terdapat 34,5 partisipan yang mempunyai pengetahuan yang memuaskan. Hal ini berarti pengetahuan partisipan mengenai rabies tergolong rendah. Nah, untuk masing-masing yaitu 82,9% dan 62,3% partisipan mengetahui adanya vaksinasi rabies untuk manusia dan anjing. Selanjutnya yaitu hasil uji chi-square menunjukkan bahwa area tempat tinggal, yaitu di pedesaan atau perkotaan, berpengaruh secara signifikan terhadap pengetahuan responden tentang rabies dengan nilai p-value yaitu 0,03, yang berarti lebih kecil dari alfa. Nah, pengetahuan partisipan di daerah perkotaan lebih memungkinkan untuk mengetahui rabies dibandingkan di pedesaan. Faktor lain yang mempunyai hubungan signifikan dengan pengetahuan yaitu jumlah orang yang tinggal dalam rumah tangga, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua yaitu hasilnya mengenai cakupan vaksinasi rabies.
tingkat vaksinasi anjing yang telah dilakukan partisipan tergolong rendah, yaitu hanya 8,23%. Hal ini terkait dengan pengetahuan partisipan tentang rabies, yaitu nilai p-value-nya yaitu 0,000. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan rekomendasi WHO untuk cakupan vaksinasi rabies yang mencakup 70%. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan atau pengendalian yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan kampanye vaksinasi anjing. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang rabies dalam peringatan Hari Rabies tahunan. Yang ketiga yaitu surveillance terhadap hewan rabies. Dan yang terakhir yaitu surveillance terhadap pengetahuan masyarakat, sikap, praktik masyarakat, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penolakan vaksinasi rabies. Selanjutnya adalah jurnal ketiga yang berjudul Rabies in the Middle East, Eastern Europe, Central Asia, and North Africa, Building Evidence and Delivering a Regional Approach to Rabies Elimination. Jurnal ini ditulis oleh 24 peneliti dari 20 institusi dan merupakan bagian dari Journal of Infection and Public Health yang diterbitkan oleh Elsevier pada tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa deskriptif analitik. Data diperoleh melalui hasil survei yang didesain melalui post-hoc dan dikirimkan ke titik fokus penanganan rabies pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agrikultur, dan Institut Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Hewan di 12 negara yang hadir pada pertemuan mirip atau Middle East and Eastern Europe Rabies Expert Bureau keempat. Hubungan antar variabel kemudian dianalisis menggunakan regresi linier. Kemudian untuk faktor-faktor yang terkait dengan kejadian rabies berdasarkan hasil telah jurnal ketiga, hasil analisis menunjukkan adanya hubungan dari tingginya cakupan vaksinasi anjing dengan kematian manusia yang disebabkan oleh rabies. Misalnya dengan perbandingan 64% cakupan vaksin dengan 1 kematian, 80% dengan 0 kematian, dan 90% dengan 1 kematian. Meskipun masih belum ditemukan hubungan antara cakupan vaksinasi anjing dengan kematian manusia yang spesifik disebabkan oleh anjing yang terkena rabies, dibuktikan dengan koefisien determinasi yang 0,069 dan p-value yang hanya 0,53. Dan juga masih belum ada hubungan cakupan vaksin anjing dengan jumlah kasus anjing terkena rabies. Pada negara Ukraina, adanya peningkatan laporan gigitan dari anjing yang terkena rabies per 100.000 penduduk meskipun sudah melakukan program vaksinasi anjing dan manusia disebabkan oleh tingginya anjing liar yang berkeliaran. Data vaksinasi anjing yang tidak tercatat di tiga negara seperti Algeria, Irak, dan Palestina, anggota mirip rasio penggunaan PEP dan RIG yang tidak tercatat, dan nilai koefisien determinasi hanya 0,4 dari hubungan rabies manusia dan anjing tidak dapat menjelaskan mengapa kasus rabies pada manusia tidak terkait dengan jumlah kasus pada anjing merupakan beberapa contoh dari ketidaksempurnaan sistem surveillance yang menyebabkan kesulitan memantau perkembangan dari rabies. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, upaya pencegahan atau pengendalian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa vaksinasi anjing, baik anjing peliharaan maupun anjing liar, adalah metode yang paling efektif untuk mengurangi secara signifikan jumlah kasus manusia yang terkena rabies. Namun, metode ini memerlukan sistem surveillance yang akurat. Sistem surveillance rabies Bulletin Europe dari WHO memiliki sistem pelaporan yang kuat dan akurat, namun hanya tersedia untuk beberapa negara tertentu yang juga merupakan bagian dari WHO. Oleh karena itu, untuk kedepannya, sistem surveillance seperti RBA dapat diterapkan pada negara yang menjadi endemik rabies atau yang memiliki kasus rabies tinggi tanpa dikenakan biaya. Adanya kasus manusia yang terkena rabies di negara Iran dan Irak meskipun memiliki cakupan PEP 100%, menunjukkan adanya kemungkinan korban yang mengalami gigitan tidak langsung melapor ke Vasenkes untuk mendapat penanganan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat terkait rabies perlu ditingkatkan melalui edukasi. Dari penelitian di atas, faktor-faktor penyebab rabies yang diberikan oleh terkait terbilang sama. Faktor seperti vaksinasi, pengetahuan, cakupan vaksinasi rabies menjadi faktor utama di setiap artikel. Ketiga artikel membahas bahwa faktor tersebut menjadi faktor utama terkait kejadian rabies. Hal ini kurang di-highlight pada ketiga artikel adalah perilaku pemilik anjing kepada anjingnya. Padahal menurut Juliani 2008 dan Sanusi 2004 bahwa pencegahan terhadap penyakit rabies pada anjing perlu didukung dengan pemeliharaan anjing yang baik dan benar.
Upaya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan rabies dari 3 penelitian di atas adalah seperti analisis risiko dan sistem surveillance yang efisien untuk menangkap kasus klinis dan non-klinis rabies pada hewan domestik dan liar. Upaya pengendalian yang dilakukan yaitu kampanye vaksinasi anjing dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang rabies dalam peringatan Hari Rabies tahunan. Selain itu, perilaku yang baik dapat menghindarkan dari penyakit rabies. Di Indonesia sendiri, upaya pengendalian rabies mirip dengan 3 artikel di atas. Pengendalian yang dilakukan meliputi vaksinasi, respons cepat, dan observasi hewan tersangka rabies, IKE komunikasi, informasi, dan edukasi, surveillance, eliminasi anjing selektif, manajemen populasi anjing, pembangunan fasilitas kontrol rabies, dan manajemen pasca pajanan pada manusia. Kesulitan yang mungkin ditemui dalam upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan adalah banyaknya anjing yang masih berstatus liar. Selain itu, kurangnya pengetahuan dari para partisipan yang masih rendah di kisaran 34,5%. Selain itu, di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa orang yang terkena gigitan anjing tidak langsung melapor. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengupayakan pengendalian rabies. Selanjutnya kesimpulan, rabies merupakan penyakit zoonosis virus yang menyebabkan peradangan progresif dan fatal pada otak serta sumsum tulang belakang. Asia Selatan diperkirakan membawa 45% dari beban global rabies manusia yang dimediasi anjing. Tindakan yang dilakukan untuk pengendalian rabies di Asia Selatan antara lain analisis resiko dan sistem surveillance yang efisien untuk menangkap kasus klinis dan non-klinis rabies pada hewan domestik dan liar, memperkuat kapasitas laboratorium, peningkatan cakupan vaksinasi, dan peningkatan efisiensi vaksinasi mass dog vaccination. Penduduk di perkotaan memiliki pengetahuan lebih tentang rabies dibandingkan penduduk pedesaan. Tingginya cakupan vaksinasi anjing memiliki hubungan dengan kematian manusia yang disebabkan oleh rabies 64% dengan 1 kematian, 80% dengan 0 kematian, dan 90% dengan 1 kematian. Upaya pengendalian yang dilakukan yaitu kampanye vaksinasi anjing dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang rabies dalam peringatan Hari Rabies tahunan. Selain itu, selain itu, perilaku yang baik dapat menghindarkan dari penyakit rabies. Pengendalian dilakukan di Indonesia meliputi vaksinasi, respon cepat, dan observasi hewan tersangka rabies. KIE yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, surveillance, eliminasi anjing selektif, manajemen populasi anjing, pembangunan fasilitas untuk kontrol rabies, dan manajemen pasca pajanan pada manusia. Nah, selanjutnya saran yang pertama bagi universitas yaitu hasil literatur review ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi di perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang kesehatan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menunjang literatur review untuk penelitian lebih lanjut. Namun disarankan untuk memperdalam permasalahan dan memasukkan beberapa analisis lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan database yang lebih banyak, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan informasi menjadi lebih lengkap. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.